tugasnya tentang perbaikan tata kondisi. Ini tentang peran dari faktor lingkungan yang ada di kondisi dan pekerjaan kondisi. Jadi secara umum bahwa pekerjaan itu masalah gizi atau kondisi itu sangat ditentukan oleh faktor lingkungan selain kondisi biji itu sendiri, seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa bagaimana proses pembentukan biji selama bertahan hidup, kemudian setelah dewasa dan teman-teman. Nah, di sisi lain lingkungan juga memiliki peran di dalam keberhasilan pekerjaan. Di sini ada beberapa faktor yang mengontrol pekerjaan itu. Yang pertama adalah air. Kalau kita tahu bahwa pekerjaan itu selalu dikawal dengan proses industri, sehingga air di sini dikatakan most essential environmental factor. Nanti ada beberapa contoh dari penelitian bagaimana air, kemudian juga suhu itu juga berpengaruh terhadap pekerjaan biji. Jadi kalau di sini air itu most essential, suhu itu most important, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa dua faktor ini saling berkontribusi bersamaan, karena bagaimana pekerjaan itu dipengaruhi oleh keberadaan air maupun tinggi rendahnya suhu di tanah. Nah, kemudian cahaya. Cahaya itu juga berpengaruh terhadap pekerjaan. Jadi kita tahu ada beberapa biji yang perlu dimasukkan dalam kedalaman tertentu dari permukaan tanah, ya, baru dia akan bisa berjalan. Ada yang dia bisa berjalan dengan tingkat kedalaman yang rendah atau mungkin permukaan tanah. Jadi kita dari situ bahwa cahaya juga berperan di dalam menentukan pekerjaan untuk mengontrol pekerjaan. Hanya kalau kita lihat dari beberapa contoh itu keberadaan cahaya, nanti ada light dark, kemudian dark juga, itu bervariasi juga tergantung dari spesies, tergantung dari lokasi di mana biji itu dikerjakan. Jadi tidak bisa secara umum tampaknya, karena beberapa lokasi itu juga kisarannya cukup besar untuk menentukan berapa cahaya, bagaimana kebutuhan cahaya, apakah 16 jam terang, 8 jam gelap, atau 24 jam gelap, itu pengaruhnya bervariasi juga pada pekerjaan. Kemudian yang berikutnya adalah senyawa nitrat. Nitrat ini merupakan
tuntas gitu ya. Karena di dalam proses indivisi adanya air itu maka banyak proses metabolisme di dalam biji itu yang dilakukan. Enzim-enzim yang tadinya non aktif ketika biji itu dorman, nah ketika ada air maka dia menjadi mulai mengaktifkan perannya di dalam proses metabolisme. Apabila ini air tidak dalam kondisi yang cukup, maka kadang-kadang hanya mampu menginisiasi saja, mengawali saja, tetapi tidak bisa sampai mengakhiri proses perpecahan itu sampai misalkan muncul tulang atau muncul bagian akar. Nah di sisi lain kalau terlalu banyak juga ini akan juga bisa menghambat, ya, dia bisa menghambat sehingga kenapa? Karena kalau di dalam tanah itu banyak terisi oleh air sehingga kelembaban tinggi, maka efeknya apa? Kenapa kok dia menghambat? Kalau tadi dari beberapa faktor ini kira-kira yang terpengaruhi dengan adanya air yang banyak itu yang mana? Oksigen. Oksigen. Jadi karena karena tanah itu sudah terisi oleh air, rongga di antara partikel tanah itu terisi air dalam jumlah banyak, maka ini juga bisa menghambat perpecahan. Jadi pada dasarnya perlu dicari kadar air tanah yang sesuai untuk suatu biji bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian kalau ada kondisi yang tidak normal, misalkan dalam kondisi salin atau tanah itu mengandung kadar garam tertentu. Nah, kalau ada kadar garam tertentu, maka ini disampaikan biji itu dipapar pada 2 tipe stres. Kadar garam berarti dengan adanya solut di dalam lingkungan yang berair itu maka akan meningkatkan tekanan osmotik, karena larutan setelarutnya itu tinggi. Nah, selain adanya tekanan osmotik, bagaimana jaringan itu sulit untuk mengabsorpsi air dari lingkungannya. Di sisi lain juga adanya kadar saling tertentu bisa memberikan efek toksik. Efek toksik bahkan di sini dikatakan bisa masuk dalam jumlah yang terlalu banyak ke dalam jaringan. Ini tentu saja bisa berpengaruh buruk terhadap proses perpisahan. Nah, jadi kadar air, kadar garam itu bisa berpengaruh terhadap tekanan osmotik, akan menghasilkan, efeknya adalah menghasilkan reaktif oksigen spesies, baik itu di organel kloroplas atau organel yang lain, mitokondria ataupun tulang akrofas itu menjadi banyak reaktif oksigen spesies yang ini tentu akan membantu metabolisme dan zat. Nah, bagaimana dengan genetik yang penurunan? Dia bisa tumbuh pada lingkungan yang memiliki kadar garam yang tinggi. Nah, ini tentu sudah ada modifikasi, baik modifikasi secara fisiologi maupun anatomi, sehingga jaringan atau sel-sel yang dipaparkan pada kondisi lingkungan dengan kadar garam tinggi itu masih mampu tumbuh di sana. Jadi ada modifikasi dari secara fisiologi maupun anatomi dari perakaran. Kemudian bagaimana dia mempunyai sel yang mampu mengikat kadar garam, kemudian dia mengeluarkan air dalam proses transpirasi dalam jumlah banyak, seperti itu, yaitu tanaman di daerah kol itu
sudah mengalami modifikasi untuk beradaptasi terhadap lingkungan dengan kadar yang tinggi. Nah, berikutnya adalah suhu. Suhu itu suhu yang tinggi itu akan mereduksi kekebalan. Tapi nanti kita lihat di slide berikutnya itu ada suhu itu juga bervariasi dalam jadi spesifik temperature requirement for germination itu ada optimum, ada maksimum, ada minimum. Nah, jadi berapa temperatur optimum, berapa temperatur maksimum, dan berapa temperatur minimum yang bisa diterima oleh biji itu sehingga dia masih mampu menghasilkan kecambaran atau melakukan proses kecambaran, tetapi tentu dengan hasil yang bervariasi, persentase kecambaran yang bervariasi. Nah, jadi efek kombinasi antara stres air maupun temperatur ini juga sangat bervariasi dari berbagai spesies. Nah, kemudian terkait tadi adanya space atau lingkungan yang mengandung gas. Bagaimana aerasi itu mempengaruhi proses perkecambaran biji yang ada di lingkungan lain. Jadi oksigen ini dibutuhkan untuk perkecambaran. Perkecambaran sebagai reseptor elektron dari proses selama biji itu mengalami inhibisi. Jadi metabolisme yang cukup kompleks di dalam biji itu. Nah, di dalam ini oksigen ini dibutuhkan untuk yang dia berperan sebagai reseptor elektron terminal. Jadi kalau dalam proses dipengaruhi oleh bagaimana kelembapan, nutrien, cahaya, dan temperatur. Tapi ketika biji itu sudah masak, maka kebutuhannya atau faktor-faktor yang mempengaruhi itu menjadi berbeda. Yang tetap sama adalah kelembapan atau kadar air, suhu, dan di sini oksigen. Jadi oksigen yang tadi dikatakan bagaimana after ripening itu bisa berlanjut pada apakah dia akan bekerjasama atau tidak, ini juga dipengaruhi oleh keberadaan oksigen. Nah, jadi oksigen itu berpengaruh terhadap persentase perkecambaran. Nah, low oxygen availability can reduce atau mengurangi atau bahkan menghambat perkecambaran. Jadi oksigen yang rendah itu dapat mengurangi proses perkecambaran atau bahkan menghambat. Nah, ketika suhu tanah meningkat maupun di bawah cahaya ataupun kondisi stres air, maka kebutuhan oksigen ini meningkat. Jadi kalau temperatur tanah itu tidak pada kondisi yang optimum, terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka oksigen ini juga mengalami
suhu tanah itu meningkat atau juga berinteraksi dengan jumlah air yang terlalu tinggi, itu maka proses metabolisme yang membutuhkan oksigen itu ternyata juga meningkat. Jadi kebutuhan oksigen di tanah itu, ya, kebutuhan oksigen di tanah itu bisa berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di tanah itu sendiri, bagaimana agregasi tanah ataupun mikroba yang ada di tanah, dan juga berpengaruh terhadap jaringan biji, di mana dia kemampuannya untuk bisa kaitannya dengan mengabsorpsi air, mendapatkan air untuk proses nutrisi yang baik. Nah, soil crusting dan compaction, apabila tanah itu padat, ya, ini juga bisa memberikan efek yang buruk terhadap pertukaran gas. Jadi efek padat ini bisa disebabkan karena tadi kadar air yang meningkat dengan ukuran partikel atau jenis tanah yang ukuran partikel yang kecil, maka dengan adanya water stress ini juga akan berpengaruh terhadap persentase kekejaman. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita lihat bersama. Jadi ini antara gambar A, ini kiri dan kanan, ini adalah pada lokasi yang berbeda, kemudian pada kisaran suhu yang bervariasi. Jadi kisaran suhu ini yaitu dari 17, kemudian 7, yang kanan ini adalah 25, kemudian 15, ya, atau 30 dan 20 dan 40 dan 30. Jadi dari kisaran suhu yang bervariasi. Kemudian dicobakan pada intensitas cahaya yang berbeda. Yang sebelah kiri ini 12 jam terang, 12 jam gelap. Sedangkan yang batang sebelah kanan ini apabila biji itu berada pada kondisi gelap selama 24 jam. Nah, kalau kita lihat di sini kisaran suhu, ya, kisaran temperatur itu yang menghasilkan persentase perkecambahan tinggi, yaitu mencapai hampir 80%, itu adalah pada suhu yang rendah, yaitu 17 pada suhu tingginya, kemudian suhu rendahnya 7, dan juga masih bisa menghasilkan perkecambahan yang hampir sama atau mungkin lebih tinggi ketika suhu mencapai 25 dan 15. Tetapi apabila suhu ditingkatkan menjadi 30 dan 20 kisarannya, maka persentase perkecambahannya menurun. Nah, ini di lokasi A. Sedangkan di lokasi yang lain itu penurunannya tidak sebanyak yang ada di lokasi 1 atau di lokasi sekitar. Sedangkan sebaliknya pada kondisi dengan peningkatan suhu yang lebih tinggi lagi, yaitu kisaran 40 dan 30, di lokasi yang satu ini apabila biji itu dipaparkan 24 jam pada kondisi gelap, itu masih mampu berkecambah. Tetapi di tempat yang lain itu tidak didapatkan biji yang berkecambah. Bahkan pada kondisi 12 jam terang dan 12 jam gelap itu persentase perkecambahannya menurun banyak. Nah, di sini bisa
berbeda efeknya atau berbeda pengaruhnya terhadap persentase pencernaan gizi. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana pengaruh pencahayaan atau fotoperiode dengan perubahan temperatur. Kalau ini tadi suhunya, nanti kita lihat waktu selama 5 minggu, ya, ini waktunya minggu, itu bagaimana peningkatan persentase bertambahnya biji yang berjangka, bukan peningkatan persentase, tapi ini biji yang berjangka dalam persen. Ini kita lihat yang tadi 17, 7 dan 40, 30 baik dalam kondisi 12 jam gelap dan 12 jam terang maupun kondisi 24 jam gelap. Ini pada daerah yang berbeda. Nah, ini pada satu daerah yang di sebelah kiri ini yang hijau. Ya, kalau tadi itu 40-30 pada lokasi ini 12 jam terang dan 12 jam gelap itu masih mampu memberikan persentase keperjalanan yang sama itu dengan pada suhu 30-20. Nah, ini kita lihat di sini memang yang paling rendah ya, bahkan sampai 5 minggu itu keperjalanan biji yang dihasilkan pada kondisi suhu paling tinggi yaitu 40 dan 30 baik 12 jam gelap maupun 12 jam terang dan 24 jam gelap itu persentase percambahannya memang paling rendah di sini. Persentase percambahannya paling rendah. Nah, sedangkan untuk yang 17 kalau kita lihat di sini yang biru tua dan biru muda itu ada di pertengahan, sedangkan yang paling tinggi adalah yang 25-15. Nah, ini berbeda dengan yang di daerah lain. Nah, ini adalah pada kondisi salinitas. Tadi bagaimana kalau lingkungan itu memiliki kadar garam yang tinggi. Nah, di sini faktor lingkungan, ya, kekeringan maupun salinitas ini akan menyebabkan stres osmotik pada biji. Nah, ini pada gambar yang kiri ini dilihat berapa nilai potensial osmotik gitu ya. Ini pada dua daerah yang berbeda tadi berpengaruh mempengaruhi persentase perjalanan. Nah, jadi osmotik potensial itu semakin ini negatif ya. Negatif Pascal karena zat larut itu mengurangi potensial air, maka ini nilainya adalah semakin negatif berarti semakin tinggi kandungan zat larut, sehingga di sini bisa terlihat bahwa semakin banyak kadar zat larut. Kalau di sini ini adalah NaCl, disebutkan konsentrasi NaCl-nya. Di sini ditunjukkan bagaimana potensial osmotik yang disebabkan oleh kadar garam ya, yang menyebabkan potensial osmotik itu semakin bernilai negatif. Semakin banyak kadar garam di sini, kita lihat persentase kepercayaan semakin turun. Nah, ini menunjukkan berapa besar konsentrasi garam yang mulai menurunkan persentase kepercayaan. Jadi kalau di sini dilihat ini 60%, paling
tidak ada kadar garam 0 itu pada daerah A ini mampu mencapai persentase pekerjaan 60, tapi di tempat yang lain garam. Nah, ketika ada kadar garam di lingkungan tersebut, maka keduanya sama-sama mengalami penurunan, gitu ya, sampai pada kadar garam mungkin 150 itu penurunannya hampir sama antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Jadi di sini menunjukkan bahwa adanya zat laut yang memiliki kadar garam itu memberikan pengaruh stres osmotik sehingga tidak hanya sel itu kesulitan untuk mendapatkan air untuk proses industri, tetapi seperti tadi kalau konsentrasinya itu cukup tinggi, maka dia akan bersifat toksik karena dia juga akan bisa masuk ke dalam sel biji itu. Jadi tidak hanya menghambat masuknya air, tetapi dia akan juga bisa masuk ke dalam jaringan sel. Nah, ini adalah untuk melihat bagaimana lingkungan, ya, kondisi lingkungan ini mempengaruhi kekejangan biji. Jadi di sini dilihat adanya apabila biji itu bisa mentolerir, ya, memiliki kisaran toleransi yang cukup tinggi pada tema suhu dan air, maka di sini masuk pada low dormancy level. Jadi kalau low dormancy level berarti dia apa? Low dormancy level berarti dia cenderung untuk Nah, di sisi lain kita bisa lihat bahwa kalau kisaran terhadap suhu itu tinggi, ya, seperti tadi mulai dari 17, 7, kemudian 25, 15. Nah, ini memiliki kisaran atau potensi kekejangan yang tinggi. High sensitivity to dormancy terminating factor. High sensitivity to dormancy terminating factor. Jadi low dormancy level itu juga ditentukan adanya sensitivitas yang tinggi terhadap faktor-faktor yang mengakhiri fase dormansi. Jadi apabila ada faktor lingkungan yang bisa mengakhiri fase dormansi, maka dia sensitivitasnya tinggi sehingga dia lebih cenderung untuk kekejangan. Jadi sebaliknya kalau kisaran toleransi biji itu terhadap suhu maupun potensial air itu sedikit, maka dia cenderung mempertahankan level dormansinya. Di sisi lain karena dia memiliki sensitivitas terhadap faktor yang mengakhiri dormansi itu, sensitivitasnya rendah. Jadi kalau di sini dilihat bagaimana biji itu merespon terhadap faktor lingkungan. Kalau dia memiliki sensitivitas yang rendah terhadap faktor-faktor yang bisa mengakhiri dormansi, maka dia tidak akan berkecandak, tapi dia tetap akan pada level dormansi yang tinggi. Nah, tapi apabila dia merespon, ya, kondisi lingkungan yang bisa mengakhiri fase dormansi itu, maka dia bisa berkecandak. Di sini ada titik di mana
dia akan bisa berkecambah secara optimal. Sedangkan kalau dia memiliki sensitivitas atau kisaran toleransi suhu dan air yang sedikit, maka dia akan mempertahankan level dormansinya. Sedangkan kalau dia bisa memiliki kisaran toleransi terhadap suhu dan air itu banyak, maka dia akan lebih cenderung berkecambah. Jadi kisaran toleransi terhadap air itu maksudnya dia bisa menerima air dalam kandungan yang sedikit maupun sampai pada kisaran tertentu. Kisaran itu juga didukung dengan adanya sensitivitas terhadap faktor-faktor yang mengakhiri dormansi. Nah, itu tadi beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkecambahan biji. Nah, kemudian ini adalah faktor yang lain yang bisa berpengaruh atau meregulasi perkecambahan biji, yaitu pada lingkungan yang mengalami burning atau pembakaran, ya. Nah, ternyata pada vegetasi yang mengalami pembakaran atau kebakaran itu dia mengeluarkan sinyal kimiawi, di mana sinyal kimiawi nanti yang bisa mengatur atau bisa mengontrol perkecambahan biji dan pertumbuhan seedling di daerah itu, ya. Jadi kalau dari sisi ekologi itu kita lihat ada suatu lahan yang dia dilakukan pembakaran dulu baru nanti ditanami lagi. Nah, dari satu sisi memang pembakaran itu ternyata bisa memicu perkecambahan atau memperbaiki kondisi tanah di situ untuk biji yang ada di lahan itu mengalami perkecambahan yang baik. Nah, di sini ditunjukkan bagaimana sebenarnya proses vegetasi yang terbakar itu atau lahan yang terbakar itu bisa menginduksi pertumbuhan tanaman baru atau menginduksi perkecambahan biji di sana, sehingga bisa mendukung regenerasi pertumbuhan tanaman di sana. Nah, ini ada beberapa hal maka regenerasi tanaman, bagaimana regenerasi tanaman itu terjadi setelah lahan itu mengalami pembakaran. Yang pertama adalah pembakaran pada lahan yang telah mengalami pembakaran itu terjadi resculpting atau munculnya kecambah yang tidak rusak akibat fire atau akibat pembakaran. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada biji-biji yang viabel, yang masih tetap tersimpan, tidak rusak karena terlindungi oleh kulit bijinya, dan dia belum rusak akibat adanya pembakaran. Jadi ini ada dua hal yang memang biji itu masih bisa bertahan ketika terjadi pembakaran, sehingga dia bisa memunculkan kembali regenerasi tanaman baru walaupun lahan itu sudah mengalami pembakaran. Nah, yang ketiga adalah ada biji-biji yang memiliki dormansi yang bersifat fisik. Dormansi yang bersifat fisik ini justru dipecah atau diakhiri dengan adanya pembakaran. Ya, jadi dormansi itu bisa bersifat fisik atau bisa bersifat
dia bisa kulit di sininya menjadi rusak karena fire atau kebakaran itu, maka dia justru akan bisa memunculkan kecambah baru gitu, karena kulit biji yang menghalangi munculnya kecambah itu menjadi rusak. Jadi menghentikan bagian yang bisa mencegah kekecambahan. Yang berikutnya adalah post fire flowering. Nah, jadi ada pembungaan itu yang justru dipicu oleh adanya pembakaran. Jadi fire itu bisa men-trigger flowering. Nah, ini adalah ditunjukkan pada tanaman-tanaman yang memiliki organ penyimpanan yang ada di bawah di dalam tanah. Misalkan mungkin umbi gitu ya. Umbi yang ada di dalam tanah itu dia akan aktif justru setelah lahan itu mengalami pembakaran. Nah, kemudian yang berikutnya adalah smoke induced atau chemically induced seed germination. Jadi ternyata memang ada kekecambahan biji itu yang diinduksi oleh senyawa kimia atau asap, ya, asap yang dihasilkan pada proses pembakaran lahan tersebut. Nah, jadi ini beberapa hal yang menunjukkan mengapa ada regenerasi tanaman yang bisa terjadi setelah lahan itu mengalami pembakaran. Nah, berikutnya di sini menekankan pada yang tadi bahwa ada smoke induced atau chemically induced seed germination. Apa sebenarnya yang menginduksi perkecambahan biji pada lahan yang mengalami pembakaran? Nah, di sini ditunjukkan bahwa arang hasil pembakaran dan asap ini mengaktifkan stimulan kimiawi. Jadi stimulan kimiawinya nanti kita lihat apa sebenarnya yang menyebabkan perkecambahan biji itu meningkat pada banyak spesies yang berada pada lahan yang sudah mengalami pembakaran. Yang pertama adalah adanya nitrogen oksida. Nah, nitrogen oksida sebagai salah satu hasil dari proses pembakaran itu ternyata bisa merangsang perkecambahan biji. Kemudian ada senyawa yang disebut cyanhydrin. Cyanhydrin ini terdapat di dalam asap, ya, asap hasil pembakaran. Asap hasil pembakaran. Nah, di sini secara perlahan akan melepaskan cyanida yang di sini juga bisa menginduksi perkecambahan biji beberapa spesies. Nah, kemudian senyawa yang berikutnya adalah karikin. Ini ada satu artikel yang menyebutkan bahwa karikin ini adalah famili dari senyawa butenolida yang ternyata ini juga mempengaruhi perkecambahan dan pertumbuhan bibit. Nah, senyawa-senyawa ini itu memberikan sinyal sebagai sinyal untuk proses perkecambahan biji berikutnya. Jadi ini yang menunjukkan bagaimana senyawa bioaktif itu yang bisa mengindus atau menginduksi perkecambahan biji pada lahan yang sudah mengalami pembakaran. Jadi fire generated chemical stimulants of seed germination. Jadi stimulan kimiawi yang muncul akibat pembakaran yang bisa berpengaruh terhadap perkecambahan biji. Jadi tidak hanya arang dari bekas pembakaran itu
atau materi kayu yang terbakar saja yang bisa menstimulasi kekejangan, tetapi juga air, jadi ekstrak air yang mengandung asap itu bisa bersifat aktif. Jadi asap yang masuk ke dalam gelembung-gelembung air itu ternyata bisa berpengaruh terhadap proses pencambahan biji. Yang berikutnya adalah selulosa dan selulosa ini highly effective source untuk stimulan perkecambahan. Selulosa dan selulosa ini merupakan bahan atau sumber yang cukup berpengaruh untuk mempengaruhi perkecambahan biji. Nah, di sini ini juga berkaitan dengan menunjukkan bahwa senyawa-senyawa aktif ini sebenarnya tidak mengandung nitrogen, tidak mengandung nitrogen pada selulosa dan selulosa ini yang dikatakan efektif untuk perkecambahan biji ini bahwa senyawa ini tidak mengandung nitrogen pun itu sebenarnya bisa juga mengakibatkan perkecambahan. Walaupun di awal tadi disebutkan bahwa nitrogen itu berpengaruh juga terhadap perkecambahan, tapi dengan adanya ini selulosa dan hemiselulosa itu berpengaruh terhadap perkecambahan juga menunjukkan bahwa ini senyawa yang tidak mengandung nitrogen itu sebenarnya tidak bisa berpengaruh terhadap mempengaruhi proses perkecambahan. Nah, yang berikutnya adalah smoke, ya, asap dari bahan-bahan tanaman yang terbakar itu ternyata bisa menstimulasi perkecambahan. Jadi di sini menunjukkan bahwa asap ya, itu adalah bersifat volatil atau volatil itu mudah menguap ya, atau kalau disebutkan minyak terbang bersifat volatile. Nah ini bisa berpengaruh terhadap perkecambahan. Convenient way to collect the stimulant ya, ketika dia bersatu dengan air sehingga menghasilkan smoke water. Jadi asap itu bergabung dengan molekul air, ya. Kemudian dia akan jatuh di tanah dan dia itu bisa mempengaruhi sebagai aktif. Dia bisa bersifat aktif smoke water pada konsentrasi tertentu sehingga dia bisa berpengaruh terhadap perkecambahan. Nah, smoke water prepared by burning pure cellulose adalah bahan yang sangat aktif untuk memecah dormansi biji. Jadi dari bahan-bahan selulosa yang terbakar tadi, kemudian dia menghasilkan asap, ya, bergabung dengan molekul air dan jatuh ke tanah, maka dia bisa menginduksi perkecambahan biji. Nah, di sini ditunjukkan bahwa senyawa nitrogen itu bisa tidak dibutuhkan untuk perkecambahan biji, hanya dengan asap yang dihasilkan dari selulosa atau hemiselulosa yang terbakar kemudian bergabung dengan molekul air yang jatuh di tanah itu bisa berpengaruh terhadap perkecambahan biji. Nah ini yang menunjukkan bagaimana proses pembakaran lahan itu bisa mempengaruhi perkecambahan biji. Nah di sini proses pembakaran ini tadi menghasilkan beberapa macam gas. Beberapa macam gas di sini dalam bentuk partikulat ataupun dalam bentuk terkondensasi dengan air, maka dia akan jatuh di tanah, di tanah ini. Ini menjadi banyak komponen. Ya, ini yang kotak biru ini adalah senyawa-senyawa yang bisa mengaktifkan biji dorman memasuki proses perkecambahan sehingga
bukan dari vegetasi tetapi dari kertas filter yang bahannya adalah 99% itu selulosa. Jadi di dalam satu percobaan ini ingin membuktikan apakah memang selulosa yang terbakar itu bisa menginduksi proses perkembangan seperti halnya yang terjadi di alam pada lahan yang mengalami proses pembakaran. Nah, ternyata diketahui bahwa dijumpai juga struktur stimulan, yaitu karotinoid atau KR1 ini yang ada di dalam smoke itu sama seperti halnya yang terjadi pada lahan yang mengalami pembakaran. Nah, sehingga di sini membuktikan bahwa bagaimana kar ini atau karotinoid atau senyawa kar ini ketika terkondensasi bersatu bersama air kemudian jatuh di tanah itu bisa menginduksi proses perkecambaran. Ya, jadi bagaimana tingkat kelarutan senyawa KR1 ini apabila sudah terkondensasi ini bisa menstimulasi perkecambaran setelah adanya pembakaran berat. Ini menunjukkan bahwa memang proses pembakaran itu menghasilkan senyawa-senyawa yang bisa menstimulasi perkecambaran biji. Jadi di sini terlihat bahwa pembakaran itu tidak sepenuhnya merusak lingkungan, tetapi ternyata ada senyawa-senyawa yang dihasilkan dari proses pembakaran itu dari materi vegetasi yang ada di lahan itu, sehingga justru menginduksi perkecambaran biji yang ada di lahan tersebut. Nah, itu yang tadi yang pertama adalah AAF atau kalikin. Yang berikutnya yang kedua itu adalah cyanohydrin yang analog dengan senyawa aseton di sini yang juga ternyata bisa menstimulasi perkecambaran. Jadi seperti gambar tadi ya, di sini kalikin itu langsung masuk ke dalam tanah dalam kalikin, tetapi cyanohydrin itu dia akan dipecah dulu bereaksi dengan air, akan menghasilkan ini senyawa CN negatif ini yang dia akan berfungsi atau berperan untuk induksi perkecambaran. Jadi ini dua hal yang dihasilkan dari proses pembakaran. Sedangkan kalau nitrifikasi ini melibatkan bakteri yang ada di dalam tanah, sedangkan ini yang ditunjukkan dari hasil proses pembakaran di lahan tersebut. Ya, itu yang ditunjukkan, ditambahkan bahwa selain faktor lingkungan yang tadi ada air, kemudian cahaya, kemudian temperatur, gas, dan senyawa kimia yang berpengaruh terhadap donasi atau perkecambaran biji. Nah, di sini di satu sisi bahwa proses pembakaran lahan itu juga bisa berpengaruh terhadap proses perkecambaran biji dengan menghasilkan senyawa-senyawa tersebut, yaitu yang dalam penelitian ini ditunjukkan ada senyawa yang disebut kalikin dan juga tadi cyanohydrin yang bisa apabila jatuh